kali peziarah datang, entah dengan niat apapun, mereka merasa ada kekuatan misterius yang menarik mereka untuk kembali. Ada seorang remaja berusia 17 tahun, hidup di desa itu sejak kecil. Dia selalu mendengar cerita-cerita aneh tentang kuburan tersebut. Teman-teman dan orang-orang tua di sana selalu memperingati agar tidak mendekati tempat itu. Kenapa mereka selalu kembali? Ada apa di sana? Pikir ia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu berada di lindungan Allah. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah nyata, yaitu kenapa para peziarah selalu kembali. Sebelum mulai ke dalam video, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Di sebuah desa yang terletak di pedalaman, ada sebuah tempat yang terkenal angker, sebuah kuburan tua yang berada di pinggiran desa. Tempat ini selalu menjadi perbincangan, dan meskipun sudah banyak orang yang mengunjungi, mereka selalu kembali dengan cerita yang serupa. Cerita tentang pengalaman mistis yang mereka alami di sana. Setiap kali peziarah datang, entah dengan niat apapun, mereka merasa ada kekuatan misterius yang menarik mereka untuk kembali. Ada seorang remaja berusia 17 tahun, hidup di desa itu sejak kecil. Dia selalu mendengar cerita-cerita aneh tentang kuburan tersebut. Teman-teman dan orang-orang tua di sana selalu memperingati agar tidak mendekati tempat itu, karena banyak yang mengatakan bahwa tempat itu dihuni oleh roh-roh penasaran yang tidak bisa tenang. Namun, rasa penasaran ia sangat besar. Kenapa mereka selalu kembali? Ada apa di sana? Pikir ia. Suatu hari, ia memutuskan untuk pergi sendiri ke kuburan itu. Aku harus pergi mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana, kata ia kepada dirinya sendiri. Di sore hari yang tenang, ia berangkat dengan membawa kamera untuk merekam segala sesuatu yang ia temui. Ia berjalan melewati jalan setapak dan berdebu, dihiasi dengan pepohonan rimbun yang tumbuh lebat di sisi jalan. Suasana semakin mencekam ketika semakin dekat dengan kuburan. Begitu ia tiba di kuburan itu, ia merasakan angin malam yang dingin menyentuh wajahnya. Kuburan itu tampak sunyi dan usang, seolah-olah tidak pernah ada yang merawatnya. Namun, meskipun tempat itu tampak sepi, ia merasakan sesuatu yang aneh, sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Seakan ada mata yang memandangnya dari dalam kegelapan. Tiba-tiba terdengar dari belakangnya, terdengar suara seorang perempuan yang halus memanggil namanya. Ia langsung berbalik dengan cepat, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya ada angin yang berhembus di antara pepohonan. Tetapi saat ia melangkah, ia melihat sebuah batu nisan yang tampak lebih tua dari yang lain. Batu itu dihiasi dengan tulisan yang samar. Ia mendekat, dan di sana ia melihat sesuatu yang tak pernah ia duga. Sebuah gambar wajah perempuan muda yang sangat cantik, namun dengan mata kosong yang menatap tajam. Ia merasa takut, namun ia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Siapa ini? Gumam ia. Tidak lama kemudian, tiba-tiba muncul suara lagi. Kali ini lebih jelas dan terdengar lebih dekat. Aku adalah jiwa yang terperangkap di sini. Suara itu berasal dari seseorang wanita yang tampak muncul di hadapannya. Wajahnya masih seperti yang digambar di batu nisan, namun ada sesuatu yang mengerikan di balik tatapan matanya. Wanita itu berkata dengan suara penuh penyesalan, "Aku adalah jiwa yang tak tenang. Aku terjebak di sini karena kesalahan masa laluku. Banyak yang datang ke sini dan mereka selalu kembali karena mencari kedamaian yang tak pernah mereka temukan." Ia terdiam mendengar penuturan wanita itu, dan hatinya mulai terasa sangat berat. Dalam kepalanya banyak pertanyaan yang muncul, dan ia merasa sangat ingin membantu wanita itu. "Kenapa kamu terjebak di sini?" tanya ia. Merasa sangat terhubung dengan wanita tersebut. Wanita itu menceritakan kisahnya. "Aku dulu hidup dengan penuh kebahagiaan. Aku mencintai seseorang, namun cinta kami terhalang oleh perbedaan yang besar. Aku merasa terhimpit oleh tekanan keluarga dan masyarakat.
Akhirnya, aku mengambil jalan yang salah, dan akibatnya aku mati dalam penyesalan. Hingga kini, aku tak bisa pergi karena dosa-dosaku yang belum termaafkan. Ia terdiam mendengarkan dengan penuh empati. Ia merasa tergerak untuk membantu wanita itu menemukan kedamaian yang ia cari. Dalam hatinya, ia berjanji untuk mencari cara agar jiwa wanita itu bisa tenang dan tidak terperangkap di dunia ini selamanya. Namun, ia tahu itu tidak akan mudah. Sahabat, dari kisah ini kita bisa belajar banyak tentang pentingnya menjaga hati, menjaga niat, dan menjaga hubungan kita dengan Allah. Cinta duniawi memang bisa menjadi hal yang indah. Namun, jika kita tidak menjaga diri, cinta tersebut bisa menjatuhkan kita dari kebenaran dan kedamaian sejati. Wanita dalam cerita ini mengajarkan kita bahwa kesalahan masa lalu dapat membebani jiwa. Namun, hanya dengan taubat dan kembali kepada Allah, kita bisa menemukan kedamaian. Kadang-kadang kita juga terjebak dalam dunia ini, seperti jiwa yang terperangkap di tempat angker itu. Kita terperangkap dalam penyesalan atau rasa takut akan dosa-dosa kita. Namun, janganlah kita takut, karena Allah adalah Maha Pengampun. Jika kita bersungguh-sungguh bertaubat, Allah akan mengampuni kita dan memberi ketenangan hati. Mari kita gunakan waktu untuk berbuat baik, memperbaiki diri, dan mendekati diri kepada Allah. Jangan biarkan rasa takut atau penyesalan menghalangi kita untuk berbuat menjadi lebih baik. Allah selalu membuka pintu ampunannya bagi siapa saja yang kembali kepadanya dengan ikhlas. Setelah mendengar kisah wanita itu, ia merasa tergerak. Ia mulai melakukan berbagai upaya untuk membantu wanita tersebut. Ia mencari bantuan dari para ulama dan orang-orang yang lebih paham tentang dunia spiritual. Setelah mendapatkan petunjuk, ia memutuskan untuk melakukan doa bersama, meminta kepada Allah untuk memberikan kedamaian bagi jiwa yang terperangkap di kuburan itu. Hari demi hari, ia terus berdoa, melaksanakan sholat malam, dan memohon kepada Allah agar jiwa wanita itu diberikan kedamaian. Suatu malam, setelah berdoa dan sungguh-sungguh, ia merasakan sebuah perubahan yang luar biasa. Angin yang semula kencang dan mencekam tiba-tiba berubah menjadi tenang. Ia merasakan sebuah kedamaian yang luar biasa. Dan pada saat itu juga wanita yang terperangkap itu muncul di hadapannya lagi. Namun kali ini dengan senyuman yang penuh kedamaian. Akhirnya aku bisa pergi, kata wanita itu dengan suara lembut. Terima kasih, kamu telah membantuku. Aku menemukan kedamaian yang aku cari selama ini. Ia terharu dalam hatinya. Ia merasa sangat bersyukur karena telah diberi kesempatan untuk membantu jiwa yang terperangkap itu. Ia merasa bahwa misi kehidupan untuk menemukan kedamaian yang telah tercapai, dan ia tahu bahwa ia juga harus terus memperbaiki dirinya agar tidak terjebak dalam kesalahan yang sama. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Semoga kisah ini bisa menginspirasi dan jalan hidup yang bermanfaat bagi kita semua. Ingatlah bahwa hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah, kita bisa menemukan kedamaian sejati. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat darinya. Semoga kita bisa diberi hidayah, perlindungan, dan selalu dijauhi dari segala keburukan. Amin.